Anda pasti sering kan ngikutin cerita investigasi kriminal, apalagi yang profil pelakunya tinggi gitu. Biasanya tuh ada kayak ekspektasi di kepala kita tentang gimana semuanya bakal berjalan. Iya, bener. Ada ritme yang udah ketebak lah. Kayak ada kejahatan, terus polisi datang. Nah, persis. Mereka pasang garis polisi warna kuning, ngumpulin sampel, terus meriksa dokumen. Dan perlahan tapi pasti mesin keadilan itu mulai jalan buat misahin mana yang fakta, mana yang fiksi. Ya kan? Ada proses yang rapi. Dan jujur aja, itu tuh ngasih kita semacam rasa aman. Betul banget, kita butuh keyakinan kalau kegelapan itu pada akhirnya bakal diseret ke bawah lampu sorot, diungkap gitu. Itu sih narasi standar yang selalu kita tonton di dokumenter kriminal ya. Bahwa seburuk apapun keadaannya, sistem pasti bakal balikin ketertiban. Tapi masalahnya, narasi itu ngasumsiin kalau sistemnya sendiri tuh kebal dari pengaruh. Wah, dan asumsi itu benar-benar hancur berkeping-keping pas kita masuk ke dunianya Jeffrey Epstein. Oh, pastinya. Sepenuhnya hancur. Secara spesifik nih, hari ini kita bakal menelusuri satu properti miliknya yang entah gimana berhasil jadi semacam zona tak tersentuh hukum selama bertahun-tahun. Tempat di mana semua prosedur standar polisi yang rapi tadi tuh seolah nguap gitu aja ya. Iya, bener. Ini bukan cuma cerita tentang pelecehan, ini tuh studi kasus tentang lanskap penegakan hukum yang sangat suram, penuh kejanggalan, dan secara sistematif gagal total. Dan properti yang kita omongin ini sering banget kelewat dari perhatian publik, soalnya semua orang terlalu fokus sama pulau pribadinya. Padahal, apa yang terjadi di sini jauh lebih nyeremin karena skalanya. Sangat nyeremin. Dan itulah alasannya kita ada di sini sekarang. Senang Anda bisa ikut meluangkan waktu bareng kami di eksplorasi mendalam kali ini. Misi kita hari ini adalah ngebedah tuntas sebuah laporan investigasi dari 60 Minutes Australia. Laporan yang sangat tajam omong-omong. Iya, tajam banget. Kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik gerbang Zorro Ranch di New Mexico. Kita bakal lihat skala ambisinya yang kedengarannya kayak kegilaan absolut. Dan yang paling penting, kita bakal nelusuri rentetan birokrasi yang bikin semua ini dibiarin aja sama otoritas. Nah, tapi sebelum kita nyelam lebih dalam nih, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi untuk Anda. Dokumen dan investigasi yang kita bahas ini mau nggak mau nyeret nama-nama besar. Iya, kayak FBI, Departemen Kehakiman AS, sampai elit politik dan anggota Kongres. Betul, jadi perlu saya tegasin di sini kami sama sekali nggak lagi main politik. Kami nggak berpihak pada narasi sayap kiri atau sayap kanan, dan kami sama sekali nggak mengesahkan pandangan politik apapun yang mungkin muncul dari sumber ini. Pendekatan yang sangat krusial sih menurut saya. Tugas kita murni cuma bedah fakta dan dokumen secara objektif. Iya, tanpa ikut campur sirkus politiknya, karena jujur aja pas Anda lihat fakta-faktanya secara telanjang, Anda bakal sadar betapa gilanya hal ini. Hampir semua orang kan tahu rumah mewahnya di Manhattan atau pulaunya di Karibia itu. Tapi Zorro Ranch ini beda. Ini fasilitas di tengah padang pasir yang emang dirancang buat satu tujuan, yaitu isolasi total. Dan di dalam isolasi itulah rahasia-rahasia paling ekstrimnya disembunyiin. Bahkan dugaan adanya makam tak bertanda, semuanya tertutup rapat. Nyaris sempurna nutupinnya. Makanya, mari kita mulai dari lokasinya dulu. Karena menurut saya ini kunci buat mahamin keseluruhan operasinya. Biasanya kan lokasi kejadian itu pasif ya. Cuma sekedar tempat kejadian perkara gitu kan. Iya, tapi di kasus Zorro Ranch ini, geografi adalah senjatanya. Zorro Ranch ini, yang lucunya minjem nama pahlawan bertopeng pembela rakyat kecil, itu adalah lahan raksasa seluas 7.500 hektar di Santa Fe County, New Mexico. Coba bayangin bentar, 7.500 hektar tuh lebih besar dari banyak kota kecil loh. Masuk akal nggak sih? Letaknya di antah berantah, dikelilingin padang gurun gersang sama pegunungan bersalju di kejauhan. Ini tuh ibaratnya ada orang ngebangun resor mewah segede Gaban di planet lain. Nah, skala geografis segede itu tuh jelas bakal ngubah psikologi siapapun yang ada di sana. Waktu Anda berdiri di situ, Anda nggak bakal lihat tetangga, nggak dengar suara mobil. Benar-benar terputus dari peradaban ya. Penjara tanpa jeruji. Itu istilah yang tepat banget. Soalnya kalau Anda dikurung di kamar apartemen di New York, Anda tahu ada ribuan orang di luar jendela Anda. Anda masih bisa teriak atau lempar barang keluar. Iya kan? Tapi di Zorro Ranch, Anda bisa lari berkilometer-kilometer ke segala arah dan ujung-ujungnya cuma ketemu pasir sama kaktus. Nggak bakal ada yang dengar. Dan ini tuh dikonfirmasi langsung sama pengalamannya Shanti Davis.
Dia ini salah satu penyintas yang direkrut sama Ghislaine Maxwell dari tahun 2001 sampai 2005. Shante ini kan pernah dibawa ke banyak properti Epstein di seluruh dunia ya. Tapi dia bilang, Zorro Ranch ini yang paling menakutkan. Betul. Dia pakai analogi yang benar-benar bikin merinding. Dia ngerasa kayak, ini kutipan langsung ya, tikus yang terperangkap di dalam kandang. Astaga, duduk di tengah keheningan gurun yang bikin budek, cuma nunggu seseorang ngetuk pintu. Nunggu dikasih kode, Jeffrey siap dipijat sekarang. Yang mana kita semua tahu itu eufemisme brutal buat pemerkosaan. Bikin mual dengernya. Tapi yang bikin kesaksian Shante ini penting buat dipahami adalah gimana Epstein tuh ngawinin isolasi fisik ini sama manipulasi psikologis tingkat tinggi. Iya, orang awam kan sering gampang banget nanya, kenapa mereka nggak kabur aja sih? Nah iya, pertanyaan klasik. Kenapa nggak lari aja? Jawabannya ada di mekanisme kendali tadi. Epstein nggak cuma pakai ancaman fisik, dia bikin ekosistem di mana korban tuh ngerasa kalau mereka lah yang gila. Tunggu, maksudnya gimana tuh cara kerjanya? Soalnya kan cuma dikasih duit doang, nggak mungkin bikin orang tahan bertahun-tahun digituin. Ini soal nyiptain distorsi realitas. Epstein tuh memposisikan dirinya kayak sosok dermawan super. Dia bayarin sekolah kedokteran, sekolah hukum, buat wanita-wanita lain di sekitarnya. Oh wow, jadi dia sok-sokan jadi pahlawan mereka? Iya. Jadi bayangin Anda jadi Sante, gadis muda yang rentan. Anda ngelihat wanita-wanita lebih tua, pinter, calon dokter, semuanya muja-muja si pria ini. Mereka manggil dia jenius, filantropis gitu Bener ya? banget. Terus pas Anda dilecehkan, otak Anda mulai kacau. Anda mikir, semua orang hebat ini sayang sama dia banyak nolong orang. Berarti pasti ada yang salah sama diri saya. Gila, itu benar-benar gaslighting yang diinstitusionalkan. Dia pakai kedok amal buat tameng. Dan kalau Shante berani ngomong, dia nggak cuma ngelawan miliarder. Tapi dia ngerasa bakal ngancurin masa depan wanita-wanita lain yang dibayarin sekolahnya itu. Jadi beban moralnya berat banget. Dikurung pakai pasir gurun itu satu hal, tapi dikurung pakai rasa bersalah karena dituduh nggak tahu diuntung, itu tingkat kejahatan yang beda level sih. Dan ngomong-ngomong soal tingkat kejahatan, disinilah laporan 60 menit sini bawa kita ke area yang jauh lebih gelap lagi. Karena pas Anda punya kendali absolut, baik secara tempat maupun mental, ditambah uang yang kayak nggak ada seri, persepsi Anda soal batasan normal tuh hancur. Rasa kebal hukum yang absolut ini bikin rencana-rencana yang kedengerannya kayak naskah film fiksi ilmiah distopia. Kita nggak lagi ngomongin cuma soal perdagangan manusia biasa. Jauh melampaui itu ya. Anggota Kongres Melanie Stansbury yang kebetulan dapat akses baca versi dokumen yang nggak disensor, dia ngungkapin temuan yang bikin semua penyidik mingkem. Dokumen itu ngebahas obsesi ekstrim Epstein soal eugenika, atau rekayasa genetika manusia. Ya, dan saya pengen kita pelan-pelan bedah bagian ini biar Anda yang dengerin bisa nangkep betapa absurdnya hal ini. Dokumen itu nyebut ada rencana bikin peternakan bayi desainer. Sama fasilitas cloning manusia di lahan Zorro Ranch itu. Bayangin, Epstein lewat email-emailnya malah bilang dia siap ngucurin dana investasi gede-gedean buat proyek cloning ini. Syaratnya cuma satu, namanya harus dirahasiain total. Dan tuduhannya nggak berhenti di situ aja. Ada laporan soal rencana panen organ, pemaksaan aborsi, sampai kehamilan yang emang sengaja diatur. Bahkan di antara para penyintas sendiri, ada rumor serem banget soal perempuan yang tiba-tiba bangun di ruang medis di dalam peternakan itu. Bangun-bangun, udah ada dokter berdiri di atas mereka, dan mereka nggak tahu prosedur apa yang baru aja dilakuin ke tubuh mereka. Dan bayi-bayi yang katanya langsung diambil sama Ghislaine Maxwell pas baru lahir. Nah, di sini nih saya benar-benar butuh penjelasan Anda. Bagian mananya yang bikin bingung? Gini, kalau kita ngomongin pelecehan rahasia di kamar tidur, itu bisa disembunyiin. Tapi peternakan bayi, ruang operasi medis, itu kan skalanya udah industri. Iya, skalanya masif. Anda butuh arsitek, butuh kontraktor buat bangun ruangannya, teknisi alat medis, belum lagi dokter sama perawat. Gimana caranya fasilitas ilegal segede ini bisa direncanain tanpa ada satupun tukang bangunan yang keceplosan ke publik? Nah, pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya ada di gimana kekuatan duit tak terbatas itu bekerja. Kalau Anda sekaya itu, Anda nggak bakal manggil tukang dari buku telepon kuning. Terus pakainya apa? Perusahaan cangkang. Betul, perusahaan cangkang. Dan mereka ngerapin yang namanya kompartementalisasi tugas yang super ketat. Tukang A cuma disuruh bangun tembok tanpa dikasih tahu itu ruangan buat apa. Tukang B cuma pasang AC. Jadi mereka ngerjain sepotong-sepotong gitu ya? Iya, dan semuanya diikat pakai perjanjian kerahasiaan atau NDA
tingkat militer. Ancaman finansialnya bisa ngancurin hidup mereka 7 turunan kalau berani buka mulut. Gila sih. Dan pasti bayarannya juga nggak masuk akal kan? Jelas, Anda pada dasarnya lagi beli kesunyian mereka. Ini ekosistem yang terisolasi sempurna. Di tempat di mana nggak ada polisi yang berani dekat, fantasi tergelap seseorang bisa diwujudin jadi nyata tanpa diganggu. Realitas yang dibangun di atas kepatuhan mutlak. Dan penting juga buat dicatat kalau kekejaman di sana tuh nggak pandang bulu. Korban arogansi ini bukan cuma perempuan muda aja. Betul. Dokumen itu ngungkap kalau ada laki-laki yang juga jadi korban. Ada satu laporan tentang pria yang dibius, terus dibawa ke Zorro Ranch. Dan pas dia bangun, dia dipaksa nontonin beberapa pemuda diperkosa di depan matanya langsung. Ini kan berarti tujuannya bukan sekedar kepuasan seksual biasa kan? Tujuannya dominasi murni. Waktu seseorang ngerasa dia bisa nyulik manusia lain, ngebius mereka, dan maksa mereka jadi penonton kekejaman, itu adalah pamer kekuasaan. Semacam cara dia bilang, saya ini Tuhan di sini, dan aturan kemanusiaan nggak berlaku. Persis, cuma kehendak dia yang berlaku. Yang tentu aja ngebawa kita ke pertanyaan paling krusial nih. Pertanyaan yang saya yakin lagi muter-muter di kepala Anda yang lagi dengerin. Kemana perginya sistem hukum pas semua ini terjadi? Pertanyaan sejuta umat ya. Iyalah, kalau ada orang tingkahnya kayak Tuhan di atas lahan ribuan hektar, mau bikin fasilitas cloning, ngelakuin kekerasan, masa iya radar polisi nggak bunyi sama sekali? Dan ironisnya, jawaban dari pertanyaan ini tuh mungkin bagian yang paling bikin sakit hati dari semua diskusi kita ini. Iya, ini tuh penemuan paling gelap yang dibongkar sama 60 Minutes. Ada kaitan sama email rahasia di tahun 2019. Benar. Dan email ini bukan sekedar gosip. Ini tip yang diyakini dari mantan staf di sana dan emailnya diterusin langsung ke FBI. Biar Anda nangkep betapa jelasnya info ini, saya bacain ya kutipan langsung dari emailnya. Bunyinya gini. Tahukah Anda, di suatu tempat di perbukitan di luar Zorro, 2 gadis asing dikuburkan atas perintah Jeffrey dan Nyonya G. Keduanya tewas karena dicekik selama hubungan seks fetish yang kasar. Itu bukan teka-teki. Itu petunjuk spesifik banget soal lokasi mayat pembunuhan. Banget. Dan pas email ini muncul, Jaksa Agung New Mexico waktu itu, Hector Balderas, dia sebenarnya udah siap bertindak. Awal 2019, kantornya udah mulai wawancara para penyintas. Mereka udah siap ngerahin kekuatan negara bagian buat dobrak masuk Zorro Ranch. Tapi terus tiba-tiba pergerakan mereka disuruh berhenti karena ada intervensi dari luar. Dari Departemen Kehakiman di New York, Jaksa Federal di sana nelpon Balderas dan nyuruh dia buat mundur, alias stand down. Mereka minta penyelidikan lokalnya di stop. Itu negara bagian mandiri. Terus nyuruh mereka berhenti nyelidikin pembunuhan di wilayahnya sendiri. Aturan hukum macam apa yang ngebolehin itu? Ini emang realitas birokrasi di AS yang sering tabrakan. Ini soal hierarki yurisdiksi. Waktu itu, Departemen Kehakiman di New York lagi nyusun kasus federal raksasa ngelawan Epstein. Kasus yang nyangkut banyak negara bagian itu ya? Iya. Argumen mereka ke Balderas tuh gini. Kalau kalian di New Mexico jalan sendiri, ngewawancarain saksi yang sama, nanti bisa dapat pernyataan yang agak beda sama yang kami dapat. Terus kenapa kalau beda dikit? Di sidang federal, pengacara Epstein yang bayarannya jutaan dolar itu bakal manfaatin perbedaan sekecil apapun. Itu namanya materi Brady. Mereka bakal pakai itu buat ngancurin kredibilitas saksi dan bikin kasus besarnya ambiar. Saya paham. Jadi jaksa federal ngeluarin kartu as mereka. Kayak, mending kalian mundur, jangan sentuh ini, atau kalian bakal ngancurin rencana kita buat menjarain dia seumur hidup. Persis. Secara strategi hukum saat itu, ya Balderas terpaksa nelen egonya demi gambaran besar. Dia mundur biar kasus federalnya mulus. Masuk akal sih argumennya, sampai akhirnya Epstein meninggal di sel penjara bulan Agustus 2019. Karena apa yang terjadi abis kematiannya itu, wah, benar-benar pengkhianatan birokrasi. Pengkhianatan yurisdiksi yang fatal banget. Soalnya pas tersangkanya meninggal, otomatis kasus federalnya ditutup kan? Harusnya kan logikanya FBI balikin datanya ke New Mexico dong. Kayak, nih silakan lanjutin gali tuh lahan. Tapi itu nggak pernah kejadian. FBI diam-diam nutup kasus ini. Dan yang lebih parah, mereka nyembunyiin tip email soal mayat tadi dari Jaksa Agung Balderas. Dan pas musim gugur 2019, Balderas nyoga nekan mereka lagi, alasan FBI bener-bener bikin emosi. Mereka bilang nggak ada, ini kutipan ya, nggak ada alasan yang kuat atau probable cause buat ngeluarin surat perintah penggeledahan di Zorro Ranch. Probable cause katanya. Gila nggak sih alasannya? Coba deh Anda pikirin ironinya. Waktu skandal ini meledak,
Polisi dobrak rumah mewahnya di Manhattan, pulaunya di Karibia digerebek pakai helikopter segala. Properti di Florida, rumah di Paris, semuanya diacak-acak nyari bukti. Iya kan? Tapi pas giliran lahan padang pasir seluas ribuan hektar, yang secara logika adalah tempat paling sempurna sedunia buat nyembunyiin mayat atau ruang bawah tanah, tiba-tiba polisinya males. Tiba-tiba mereka sangat peduli sama definisi teknis probable cause. Kenapa malah zona ini yang dibiarin bersih tak tersentuh? Itu yang bikin Hector Balderas ngamuk dan nyebut ini pelanggaran profesional tingkat dewa. Pertanyaannya tuh ngeri. Apa ini murni inkompetensi karena malas meriksa lahan segede itu? Atau ada kesengajaan yang lebih gelap? Karena dengan ngebiarin lahan itu nggak diperiksa, FBI ngasih waktu bertahun-tahun buat ko-konspiratornya buat bersih-bersih. Betul, bukti mendingin, ingatan memudar, lahan bisa diratain. Dan itu ngebawa kita ke kondisi hari ini. Bagi Anda yang dengerin rentetan kegagalan ini, pasti rasanya pesimis banget ya. Apa kebenarannya udah kekubur selamanya? Untungnya, masih ada pergerakan lokal yang nolak buat nyerah. Sekarang perwakilan negara bagian New Mexico, Andrea Romero, bikin komisi kebenaran khusus. Ya, dan prioritas mereka sekarang adalah ngelakuin apa yang harusnya dilakuin FBI bertahun-tahun lalu. Nyari di bawah tanah properti itu. Kebayangkan tantangannya. Meriksa anomali tanah di lahan 7.500 hektar tuh butuh radar penembus tanah, analisis data mutakhir, nyari titik-titik bekas galian lama. Usaha yang telat banget, tapi mending lah daripada nggak sama sekali. Tapi, ada satu temuan awal dari komisi ini yang menurut saya paling absurd. Waktu mereka akhirnya masuk ke sana, mereka nggak nemuin lokasi yang udah disterilin. Nggak sama sekali. Mereka malah nemuin buku, dokumen, surat-surat tulisan tangan asli yang dibiarin berceceran gitu aja di sana. Coba deh pakai logika. Kalau ini konspirasi tingkat tinggi, kenapa buktinya nggak dibakar sama pelakunya? Dan kenapa nggak disita FBI dari dulu? Ini fenomena klasik kalau birokrasi lagi berantem. Pelakunya mungkin kabur buru-buru atau terlalu arogan, mikir tempat itu nggak bakal digeledah. Di sisi lain, otoritas federal nggak pernah netapin itu sebagai TKP, tapi otoritas lokal dilarang masuk. Hasilnya, barang-barang itu kejebak di semacam kapsul waktu birokrasi ya. Berdebu karena nggak ada instansi yang mau ngambil tanggung jawab. Kapsul waktu birokrasi. Sayangnya, waktu nggak bisa diputar balik buat para korban. Meskipun dokumen itu sekarang mau dijadiin amunisi buat ngejar sisa pelaku, lukanya udah permanen. Kita balik lagi ke Shantai Dewi sebentar. Keputusan dia buat akhirnya kabur itu bukan karena diselamatin polisi loh, tapi karena panik pas tahu adiknya sendiri mulai dilecehkan. Naluri ngelindungin adik ngalahin rasa takutnya. Ya, tapi pas dia berhasil lepas, dia dapat telepon dari Epstein yang ngerangkum semua arogansi predator ini. Epstein tuh sempat nyoba nyogok dia pakai duit dan jabatan. Pas ditolak mentah-mentah, suaranya langsung berubah dingin. Kata-kata terakhirnya tuh, hidup ini tentang kenyataan, bukan mimpi. Dan kalau kau pikir kau bakal jadi apa-apa di dunia ini tanpaku, kau sangat salah. Siko banget. Dan efek racun dari kata-kata itu masih kerasa. Waktu Santai ditanya apa dia percaya Komisi New Mexico ini bakal bawa keadilan, jawabannya pesimis banget. Wajar sih. Dia sadar kalau sistem yang maksa penyelidikannya ditunda, yang ngabaikin laporan soal mayat dikubur, itu sistem yang sama yang harusnya ngelindungin dia. Buat Shante, pihak berkuasa tuh udah kerja keras banget buat nutup kasus ini rapat-rapat. Kepercayaan dia ke sistem udah runtuh total, dan itu valid banget. Jadi, mari kita tarik mundur dan lihat gambaran utuhnya. Zorro Ranch ini jadi bukti nyata kalau geografi bisa jadi kaki tangan kejahatan yang sempurna. Kalau Anda punya kekayaan tak terbatas, Anda nggak cuma beli tanah, Anda beli realitas Anda sendiri. Lengkap dengan fasilitas ilegal yang kebal dari deteksi. Tapi, kenapa Anda harus peduli sama tanah di New Mexico ini? Karena cerita ini ngerobek ilusi kita soal keadilan. Ini bukti gimana institusi raksasa bisa tersandung pita merahnya sendiri. Tarik ulur ego antara jaksa pusat dan daerah malah ngasih celah buat nyembunyiin kejahatan berskala industri. Birokrasi yang bunuh keadilan itu sendiri. Persis. Dan ini ngebawa saya ke satu pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan hari ini. Pikirin fakta bahwa bertahun-tahun potensi bukti pembunuhan dibiarin berdebu di sana cuma gara-gara kebingungan yurisdiksi antar polisi. Zorro Ranch aman cuma karena kerumitan administrasi. Nah, jadi pertanyaannya gini, kalau properti raksasa milik penjahat paling diawasi di abad ke-21 aja bisa dapat celah hukum segitu lamanya,
Ada berapa banyak lagi sih benteng isolasi milik orang super kaya di luar sana yang lagi beroperasi mulus di depan mata kita sekarang? Berapa banyak tempat yang benar-benar tak tersentuh hukum? Ya, terlindungi bukan sama tentara bayaran, tapi cuma sama pagar tinggi, lokasi terpencil, dan tumpukan kertas birokrasi yang bikin aparat malas ngetuk pintunya. Terima kasih banyak udah ikut nyelam bareng kami hari ini. Seperti biasa, teruslah pertanyakan narasi di sekitar Anda, dan jangan pernah berhenti nyari tahu gimana segala sesuatunya benar-benar beroperasi di balik layar. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.